Mungkin saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mungkin apakah sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah aman. Telepon ya. Selamat malam, Pak. Apakah terdengar suara saya sebelumnya? Oh, enggak kedengaran ya. Sudah, Pak. Halo? Sudah terdengar? Oke. Ya, selamat malam semuanya. Mungkin langsung saja Pak Sony kita masuk ke pertemuan kita yang keempat yang seperti sudah kita diskusikan, yaitu berkaitan tentang aktuator. Mungkin untuk peserta sekalian semuanya sudah diinformasikan ya. Untuk materi sudah kita share di Teams, silakan dilihat ya. Untuk materi hari ini aktuator akan dipandu oleh Pak Sony ya. Mungkin langsung aja Pak Sony mengambil alih kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Deo dan seluruh peserta kuliah ya Dasar Robotika. Hari ini kita lanjutkan materi kita pertemuan keempat ya, minggu keempat. Setelah kemarin kita sudah mempelajari pengantar dari robotika dari minggu 1, minggu 2, minggu 3 ya ketiga yang lalu. Di situ bisa kita simpulkan bahwa komponen dari robotik itu apa itu robot? Robot itu adalah sesuatu yang ada wujudnya ya. Ada perangkat kerasnya, bisa dipegang, ada buat badannya. Kemudian dia bisa meraba lingkungannya. Nah, berarti di situ ada sistem sensor, kemudian dia bisa berpikir, ada komputernya di dalamnya, kemudian dia bisa beraksi untuk melakukan sesuatu dalam lingkungannya, kerjanya. Berarti dia bisa bergerak. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang komponen utama dari suatu robot itu berarti ada sasisnya, ada badannya, kemudian ada sensor, ada controller, dan ada penggerak. Hari ini seperti yang disampaikan Pak Deo tadi, materi kita itu adalah kita akan coba membahas terkait dengan pergerakan. Kita akan membahas modul keempat yaitu aktuator ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan share materinya. Oke, baik, mudah-mudahan sudah muncul di layar masing-masing ya. Jadi ini juga modulnya sudah di-share di Teams ya Pak Deo ya. Jadi ini apa yang disampaikan hari ini kalau dilihat dari slide-nya banyak sekali. Ini tidak akan membahas semuanya, hanya membahas sesuatu yang penting-penting saja. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja untuk dipotong aja ya. Silakan, boleh juga langsung ditulis di chat. Nanti saya pantau juga chatnya ya. Atau juga kalau nggak kelihatan chatnya oleh saya, langsung aja bicara ya, langsung dipotong aja ya. Ini saya kebanyakan display, kadang-kadang suka bingung mana yang sedang aktif. Baik, kita mulai ya. Jadi terkait dengan aktuator, ada beberapa topik yang akan kita bahas, tetapi kita akan singkat saja membahas beberapa
Dan beberapa memang sudah ada videonya ya, nanti kalau ini silakan dilihat, yang lainnya masih dalam proses pembuatan. Baik, kita mulai dari bagian pertama, yaitu aktuator dan efektor. Jadi, apa itu aktuator dan apa itu efektor? Aktuator, efektor. Kita mulai dari efektor dulu. Efektor itu bagian robot yang bersentuhan dengan lingkungan. Jadi, efektor itu ya bagian ujung ya, bagian ujung tangan, ujung kaki. Kalau di manusia, kalau kita lihat dari manusia ini, efektor itu bagian kaki, bagian tangan gitu ya, arm. Nah, kemudian bagian jari-jarinya itu adalah kita katakan yang di ujungnya kita katakan sebagai end efektor. Aktuator itu adalah mekanisme yang bisa membuat efektor itu bergerak. Nah, di sini aktuator itu berarti sebenarnya kalau di robot adalah motornya. Gitu ya. Jadi suatu penggerak pada robot itu terdiri dari aktuator penggeraknya dan efektor itu bagian yang bersentuhan dengan benda alamnya, benda fisik di alamnya. Nah, jadi kalau di robot itu efektornya, nah ini kalau efektor pada robot ya, di sini dikatakan berfungsi untuk satu sebagai lokomosi, dua sebagai manipulasi. Apa itu lokomosi? Lokomosi itu memindahkan seluruh badan robot. Nah, ini kalau ada rodanya ini, dia berarti melakukan lokomosi. Gitu ya. Kalau manipulasi, itu memindahkan suatu objek di sekelilingnya. Atau yang bergerak pada robotnya itu adalah sebagian. Jadi, manipulasi hanya sebagian dari robotnya, atau kita katakan ini seperti tangan robot, atau tangan robot biasa disebut sebagai manipulator gitu ya. Nah, baik lokomosi maupun manipulator itu digerakkan oleh suatu motor atau penggerak. Nah, penggeraknya lah yang disebut sebagai aktuator. Nah, kalau kita lihat ya, apa itu efektor untuk lokomosi ya, itu bisa berbentuk kaki, bisa berbentuk roda, bisa berbentuk lengan, bisa juga berbentuk sirip. Nah, kalau kaki itu ada walking, crawling, climbing, jumping, dan hopping. Nah, apa itu walking? Walking berjalan ya. Apa itu crawling? Crawling apa? Crawling merangkak ya. Kemudian climbing itu memanjat gitu ya. Apa bedanya jumping dengan hopping? Nah, ada yang bisa ini? Apa bedanya jumping dengan hopping? Apa bedanya dengan melompat? Meloncat dengan melompat beda ya. Meloncat dilihat tingginya, kalau melompat dilihat jauhnya. Karena itu kalau yang di cabang olahraga adalah loncat tinggi dan lompat jauh. Bukan loncat jauh dan lompat tinggi ya, tapi loncat tinggi dan lompat jauh. Nah, kalau di roda, kalau kita bicara wheel, itu untuk berputar gitu ya, rolling arm. Berikutnya adalah untuk berayun, swinging ya, crawling, atau juga climbing, memanjat. Sirip untuk berenang, swimming. Nah, hari ini kita bahas aktuator. Nah, kita ada beberapa jenis aktuator. Nah, aktuator yang paling populer itu adalah motor listrik. Ya. Selain itu, ada juga hidrolik dan pneumatik ya. Baik, ini
kalau saya lihat ini chatnya di mana ya? Kayaknya nggak ada chat ya, adanya question and answer ya. Ya udah, kalau diskusi kita langsung ini aja lah, langsung ngobrol aja ya. Baik, jenis-jenis aktuator itu ada motor listrik, ada hidrolik dan pneumatik. Nah, motor listrik kita sudah kebayang ya, sering melihat. Demikian juga sebenarnya dengan hidrolik dan pneumatik. Hidrolik itu penggeraknya menggunakan suatu cairan, sementara pneumatik itu menggunakan udara. Ya, kalau kita lihat pneumatik, ini bagaimana suatu lengan robot itu penggeraknya menggunakan penggerak The fluidic muscle. pneumatik. It attempts to simulate as closely as possible Jadi its human role model. bagaimana With the aid of Eric's arm, even more complex movements will penggerakannya be made itu possible. 30 artificial menggunakan muscles move the bone udara, structure and joints, udara a yang construction not encountered in this form in the world of technology. dipompakan ke In combination with masing-masing Festo's latest melalui piezo selang proportional valves, this ke technology dada. enables precise control of construction's Nah, forces. ini adalah Coordination of the muscles and valves is made possible by cutting-edge mechatronic systems and software. Eric's arm is also of great interest to the... Baik. Nah, pneumatik menggunakan udara, hidrolik menggunakan cairan. Biasanya pakai oli gitu ya. Kalau ini contoh aja bagaimana menggunakan air. Nah, supaya kelihatan ini penggeraknya akan warna-warni seperti ini ya. Bagaimana cairan dorong dan sedot Baik, nah penggerak yang umum itu adalah 3 ya, pneumatik, hidrolik, dan motor listrik. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sehingga kita melihat di mana ini akan digunakan ya. Nah, kalau yang paling low cost kemudian yang fleksibel itu memang motor listrik sehingga robot-robot banyak menggunakan motor listrik, kecuali kalau memang mau digunakan di tempat-tempat yang memang membutuhkan suatu daya yang sangat besar, itu biasanya hidrolik atau pneumatik yang digunakan. Kalau kita lihat mesin yang digunakan untuk mengangkat mobil, itu kan menggunakan penggerak hidrolik, karena itu memang untuk yang torsinya besar-besar. Kalau motor listrik untuk torsi besar itu jadinya mahal. Tetapi untuk level yang menengah itu motor listrik itu adalah yang paling ekonomis ya. Jadi ketika dibuat dalam skala yang moderate ya, yang skala menengah. Jadi kalau yang hidrolik itu untuk yang memang pekerjanya bebannya atau membutuhkan tenaga besar seperti mengangkat mobil. Kalau pneumatik itu biasanya untuk yang sama ya, membutuhkan high force juga. Nah, ini tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya dibanding hidrolik, tergantung lingkungan kerjanya seperti apa. Jadi ini ada masalah kalau pneumatik itu ada udara yang perlu didorong, berarti perlu kompresor gitu ya. Sementara kalau hidrolik ini perlu pompa cairannya. Nah, ini adalah contoh contoh aktuator yang aktif, yang digerakkan oleh sesuatu ya, butuh power. Sementara ada juga aktuator yang pasif. Aktuator yang pasif ini menarik karena dia tidak memerlukan daya apa-apa, dia cukup menggunakan gaya gravitasi. Jadi menggunakan gaya gravitasi dan apa di sini dikatakan interaksi dengan lingkungannya ya. Ini rasanya nih bisa
bisa sebentar, ini harusnya wah, gambarnya harusnya ini bisa bergerak nih. Gimana caranya ya? Oke, ini ada problem nih, nggak keluar ya. Nanti bisa ada link YouTube-nya di sana. Jadi bagaimana dia bisa melangkah, tapi ini memang turun, menggelinding gitu ya. Nah, jadi atau melangkah, tek-tok gitu ya. Ini menggunakan 2 kaki atau 4 kaki. Ini contohnya dia turun menggunakan gaya gravitasi, atau juga ada eksperimen menggunakan 1 kaki di sini. Nah, ini adalah eksperimen ya, salah satu laboratorium di Jepang. Ini adalah salah satu contoh aktuator pasif. Baik, robot yang akan kita bangun itu menggunakan motor listrik. Motor listrik ada beberapa jenis seperti motor AC atau motor DC. Motor AC ya nggak kita bahas, yang kita gunakan adalah motor DC. Nah, jadi kita akan fokus di tentang motor DC ya. Nah, di sini. Jadi barangkali kita coba lihat cara kerjanya sekilas saja. Jadi apa itu motor? Motor itu adalah device yang mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak, energi mekanik. Nah, jadi di sini kita katakan sebagai motor. Nah, hanya saja seringkali banyak definisi-definisi yang suka campur aduk gitu ya. Ada juga yang namanya generator. Nah, kalau generator itu kebalikannya. Sebenarnya dalamnya mirip seperti ini juga, hanya yang digerakkan itu adalah bagian shaft-nya, bagian yang berputarnya itu kita putar, akhirnya di ujungnya keluar listrik. Jadi kalau motor itu inputnya listrik, keluarnya adalah gerakan, kalau generator dibalik. Nah, generator itu dibalik, yang sebagai inputnya itu diputar gitu ya, ada yang diputar, kemudian ujungnya keluar listrik. Nah, kebalik generator. Nah, seringkali kita mendengar kata dinamo. Nah, kalau dinamo itu apa? Nah, itu apakah sama dengan motor atau generator atau sesuatu yang lain? Nah, sebenarnya dinamo itu adalah nama lain dari generator. Nah, jadi kalau mendengar dinamo sepeda, ya kalau dinamo sepeda berarti itu untuk menyalakan lampu sepeda dengan menggunakan tenaga putar dari roda. Benar itu. Nah, tapi kalau mobil, dinamo mobil, nah itu apa itu? Kalau untuk menghasilkan listrik, ya dinamo. Tetapi kalau untuk menggerakkan sesuatu dari listrik, itu namanya motor. Ya. Jadi untuk starter motor, starter kendaraan, ya itu namanya bukan dinamo, tapi itu namanya motor. Karena itu fungsinya dari listrik, dari aki, untuk membantu memutar mesin. Ya. Nah, itu hati-hati dengan istilah-istilah itu, jangan sampai tertukar ya. Apalagi ini kita belajar orang robot nih, belajar motor, antara motor dengan generator, terus dinamo. Baik, bagaimana cara kerja motor? Ya, kalau kita lihat ini ada komponen-komponennya, kita lihat dulu komponen-komponennya ya. Ini ada shaft. Shaft ini adalah batang, poros ya. Nah, di dalam poros ini, di situ ada lingkaran, ada kawat ya. Ada kawat, ini kawatnya itu ditempatkan pada komutator. Komutator ini adalah
suatu ring atau ring komutator dipasang pada poros shaft sehingga dia bisa berputar di situ ya. Kemudian dililit oleh suatu lilitan koil di sini. Nah, listrik power untuk menyalakan motor ini dihubungkan ke brush ini ya, di sini. Nah, ini misalkan kalau motor DC itu yang satu ujungnya dikasih tegangan positif, satunya dikasih tegangan negatif. Brush ini adalah titik temu, sikat ini adalah titik temu antara bagian yang diam dengan bagian yang bergerak. Nah, kemudian rotor coil ini, lilitan ini dikelilingi oleh magnet atau stator. Stator magnet nih penutupnya. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, barangkali pernah mendengar yang namanya hukum Lorentz. Hukum Lorentz itu dikenal dengan hukum tangan kanan ya, hukum tangan kanan ya. Nah, hukum tangan kanan itu yang tangan kita itu semuanya jarinya, ada jari jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, itu dibentuk saling tegak lurus ya. Nah, jika di jari jempol kita itu ada arus mengalir, arus listrik mengalir, kemudian arus listriknya itu jadi ada kawat yang dialiri listrik ini. Nah, di jempol ini ada kawat. Kemudian kawat yang dialiri listrik ini dipengaruhi oleh magnet, medan magnet atau magnet yang tegak lurus terhadap kawat listrik ini. Nah, ini medan magnetnya atau magnetnya ini ditelunjuk, maka akan menimbulkan gaya yang tegak lurus terhadap aliran arus listrik dan medan magnet tersebut. Akan muncul gaya dorong. Nah, konsep itulah yang dipakai pada motor DC. Nah, jadi kalau kita lihat ada baterai nih ya di gambar yang kiri. Gambar yang kiri ini ada baterai dihubungkan tadi ya ke bagian ke sikatnya. Jadi ada baterainya. Nah, ini kutub positif dihubungkan ke sebelah kiri sikat dan kutub negatif dihubungkan ke bagian kanan dari sikatnya. Yang sikat itu adalah titik temu antara bagian yang diam dengan bagian yang berputar. Nah, bagian yang berputar itu adalah komutator ya, komutator bagian yang berputar. Nah, di mana bagian komutator ini dihubungkan dengan ada kawat nih, ada kawat yang warnanya kuning nih ya. Arah arusnya karena kawat ini dihubungkan dengan baterai, jadi muncul arus. Arusnya mengalir kawatnya ke kiri dulu, terus maju ke depan, ke kanan gitu ya. Balik lagi ke depan, akhirnya ke kutub negatif baterai. Nah, jadi kalau ada kawat dialiri kawat tertutup gitu ya, loop tertutup di sumber tegangan, maka akan muncul arus. Hukum Ohm ya. Nah, kalau kawat yang dialiri arus dipengaruhi oleh medan magnet, nah ini kan medan magnetnya dari utara ke selatan nih ya. Nih kita sebut B, medan magnet, maka akan muncul gaya yang arahnya tegak lurus. Arus listriknya ke depan, medan magnetnya ke kiri, maka gayanya akan ke atas. Nah, sehingga kalau kita lihat gambar kanan, jadi gerak. Nah, ini dalam motor, lilitannya, kawatnya nggak cuma satu, tapi kawatnya ada banyak. Nah, karena ada kawatnya ada banyak, maka setiap kali melintang posisinya, ketika kawatnya ada banyak, setiap kali posisi kawat yang melintang akan didorong, yang melintang didorong, yang tegak lurus didorong terus gitu ya. Akhirnya, according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. Akhirnya jadinya you will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil,
the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow towards. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion, so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears Jadi zero. medan magnetnya itu mengalir dari utara ke As a selatan, result, dari there kiri will ke be kanan. irregular motion of the rotor if you run such a Kemudian DC motor. kutub yang kiri itu positif, yang kanan itu negatif. Nah, ini kebalikan gambar yang tadi Here ya. is the trick to overcoming this Nah, problem. maka kita lihat Add one more loop to the dia rotor cepatnya tuh with ketika a tegak separate lurus. commutator Ketika pair posisinya for tegak it. lurus, In this arrangement, when the first loop gayanya is in the paling vertical besar. position, Karena itu tadi the second loop will be cepatnya connected to the karena power supaya source. kecepatannya sama, So a motive force is maka always present in the system. lilitannya dibikin jadi banyak gitu ya. Nah, ini cara kerja dari Moreover, the more such motor loops, the listrik, smoother will gitu be ya. the motor Semakin rotation. banyak lilitannya tuh, semakin banyak gerakannya semakin banyak. In a practical motor, the Ya. armature loops are fitted Nah, inside slots of silakan highly permeable steel layers. akan dilihat This lagi will enhance magnetic flux interaction. videonya ya. Nanti kita nggak usah diselesaikan videonya. Baik, ini motor DC. Nah, tadi bagian supaya dia bisa muncul gaya, maka butuh magnet. Nah, magnet bisa bentuknya dikasih magnet beneran, atau kita katakan motor yang menggunakan magnet permanen, atau juga bisa magnet yang dihasilkan dari lilitan kawat lagi, lilitan elektromagnet. Nah, hanya jadi dari listrik lagi ya. Nah, kita nggak bahas ini karena memang kalau yang Woodfield DC motor yang magnetnya dihasilkan oleh listrik ini kurvanya tidak bagus ya, tidak stabil karena medan magnetnya juga naik turun gitu ya, sejalan dengan besarnya tegangan dan arus listrik yang diberikan. Kita akan bahas magnet per magnet, motor, PA motor. Ada hal yang menarik di sini ya, nanti kita coba lihat. Nah, kita punya motor. Nah, untuk punya motor, tentu kita kasih tegangan tertentu. Motor 12 volt, kasih 12 volt. Motor 6 volt, kasih 6 volt. Apa yang terjadi kalau motor 12 volt kita kasih 6 volt? Ya, dia tegangannya menjadi rendah sehingga dayanya tentu jadi kurang ya. Apa yang terjadi jika motor 12 volt dikasih tegangan 12 volt? Di atas tegangan kerjanya. Ya, umurnya pendek. Dia jadi lebih cepat tapi panas. Terus dibuang gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya setiap motor itu sudah memiliki tegangan operasi. Kalau motor 12 volt, kasih tegangan 12 volt. Motor 6 volt, kasih tegangan 6 volt. Nanti berikutnya kita lihat arus. Nah, arus yang dibutuhkan motor itulah yang akan berubah-ubah tergantung dari beban yang diberikan ke motor tersebut. Jadi, motor DC memerlukan arus yang besarnya proporsional dengan beban kerjanya. Semakin dibebani motornya, jadi kita mobil kita kasih penumpang 1, ya ringan, digas dikit, maju. Mobil dikasih penumpang 10, jadi berat. Perlu kita gas lebih dalam supaya dia bisa mulai maju. Bahkan mobilnya kalau disuruh nanjaknya curam, kadang-kadang mau digas kayak apapun juga mobilnya nggak bisa maju, nggak kuat maju. Jadi ketika kita naik kendaraan, naik mobil, naik motor, di suatu tanjakan, kemudian kita boncengan, ada beberapa penumpangnya, bisa-bisa tidak maju. Kalau sampai nggak kuat nanjak, itu kita katakan dalam kondisi stall. Nah, kalau udah stall berarti nggak akan kuat nanjak. Supaya kuat nanjak gimana? Ya bebannya harus dikurangi, penumpangnya diturunkan dulu. Nah, itu akhirnya dia bisa nanjak. Artinya dia bisa bekerja pada kondisi normal gitu ya. Akhirnya motor itu gimana caranya? Kita harus memilih motor
itu pada kondisi yang paling normal. Ya, kita eksperimen di sini ya. Ini harusnya ada videonya ya, tapi ini foto saja. Yang sebelah kiri, yang nomor 1 ini adalah kondisi tanpa beban. Motor diputar aja. Nah, ini ketika motor diberi tegangan, maka memerlukan arus di sini 0,047 ampere ya di sini. Nah, atau 47 miliampere di sini ya. Nah, ini kita katakan sebagai kondisi tanpa arus tanpa beban di sini ya. Jadi kalau tanpa beban ini maka arusnya adalah 47 miliampere. Nah, sekarang kondisi stall itu adalah rodanya itu ditahan sampai tidak berputar lagi, tidak dapat ya, tidak dapat berputar lagi, sampai motornya nggak bisa berputar. Nah, ini adalah kondisi stall. Kita lihat 0,776 ampere atau ya 776 miliampere. Nah, jadi robot tentu akan dibebani, akan ditaruh di tanah. Ya, jadi kita sering lihat mobil-mobilan kalau diangkat gitu ya, dia rodanya muter. Tapi begitu ditaruh di tanah mobil-mobilannya, dia nggak bisa maju. Nah, artinya dia stall. Nah, kalau kita lihat supaya dia bisa maju, maka sebenarnya bebannya harus pada daerah kerjanya atau kondisi kerja normal. Kondisi kerja normal artinya di bawah kondisi stall. Nah, kalau sampai stall, ini arusnya ini akan besar, mobil-mobilannya nggak maju, robotnya nggak maju, tapi baterainya terus tiba-tiba habis saja. Nah, ini kenapa? Karena disedot habis-habisan. Nah, paling baik itu tentu adalah arusnya sekecil mungkin ya. Artinya, jadi dalam memilih motor harus hati-hati, memilih motor suatu robot. Kalau motornya terlalu kecil, bebannya besar, ya akhirnya dia selalu berada pada kondisi stall. Nah, carilah motor yang paling efektif, yang ukurannya lebih besar ya. Ya misalkan motor dengan tegangan yang lebih besar atau daya yang lebih besar. Nah, itulah. Jadi kita kalau bikin motor, perhatikan betul beban yang akan diberikannya itu berapa besar. Ya. Nah, motor artinya harus memiliki tenaga. Seperti kalau kita mendorong sesuatu, mendorong kendaraan, mendorong benda, atau hendak kita memutar sesuatu, ya tentu perlu tenaga. Tenaga itu disebut sebagai torsi. Torsi adalah gaya rotasi yang diberikan motor pada suatu jarak tertentu. Ya. Nah, satuannya adalah gaya dikali jarak. Ons ini adalah gaya, kemudian inch adalah jarak. Ons ya katakan berat. Iya, berat itu kan adalah gaya. Berat itu beda dengan massa ya, ingat lagi fisika. Kalau massa, ya benda memiliki massa, memiliki wujud. Tapi ketika ada di bumi, dia jadi memiliki berat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Satuan berat itu sebenarnya adalah Newton ya, bukan kilogram. Kilogram itu satuannya massa gitu. Kalau ons itu memang satuan gaya. Nah, kita coba lihat di sini sekarang yang namanya motor ya. Nanti kita latihan ya di sini. Yang namanya motor itu dia kalau kita beli motor itu ada kurvanya. Ini kita pakai motor magnet permanen aja supaya kurvanya lurus. Nah, yang namanya kurva motor ini, nah ini penting
digunakan untuk memprediksi kinerja motor pada suatu kondisi beban tertentu. Ini memperlihatkan kapan motor berada pada kondisi stall, kapan motor pada kondisi tanpa beban. Nah, jadi ada dua kurva kecepatan dan kurva arus, di mana sumbu X adalah tenaga, sumbu Y-nya ini ya tadi yang kecepatan atau arus. Barangkali kita langsung lihat saja contohnya ya, supaya kebayang cara kerjanya dengan menggunakan contoh soal ini. Sekarang kita mau menganalisis kinerja suatu motor. Motornya kita pakai yang magnet permanen ya. Magnetnya jadinya diem gitu ya. Pakai magnet betulan. Nah, ketika kita beli motor, itu tuh ada datasheet-nya. Datasheet-nya adalah, di dalam datasheet-nya ini ada kurva. Ada kurva torsinya ya. Kurva torsi terhadap kecepatan dan arus dari motor tersebut. Nah, kita lihat ya. Nah, ada dari menggunakan kurva torsi kecepatan ini. Nah, menggunakan kurva torsi kecepatan. Nah, tentukan hitung kecepatan motor dan arus yang disedot oleh motor pada kondisi A dulu ya. Kita kerjakan soal A. Tanpa beban dan kondisi stall. Stall itu motornya ditahan sampai nggak bisa muter. Nah, pada saat stall motor ditahan, itu berarti arusnya paling besar ya. Nah, kita lihat dulu sekarang untuk yang dimulai dari kondisi tanpa beban dulu. Nah, kalau kondisi tanpa beban, nah ini berarti torsinya berapa? Torsi ini kan satuannya adalah in dikali jarak dikali ini ya. Jarak dikali gaya ya, gaya berat tadi ya. Nah, kondisi tanpa beban. Nah, kalau kita lihat berarti no load. Nah, kita lihat kurvanya ini aja lah. No load di mana sih? Di kiri atas. Nah, berarti sebenarnya ini kondisi no load. Nah, pada kondisi no load ini, nah kita lihat artinya apa? Pada saat torsinya itu 0. Jadi torsinya sama dengan 0 kalau tanpa beban. Nah, kalau pada stall, nah ini kalau kita lihat stall itu di mana? Ini stall nih. Stall itu berarti torsi maksimum. Kondisi tanpa beban itu torsi minimum. Kalau kondisi stall itu torsinya maksimum. Torsinya maksimum itu berapa kalau kita lihat di kurva? Nah, kalau kita lihat di kurva, torsi maksimumnya adalah 100 ya, in ons. Nah, ini kita lihat di kurva torsinya ya. Nah, pada kondisi tanpa beban, berapa kecepatan maksimum? Nah, ini yang panah ke atas ini adalah kecepatan, kita bacanya speed. Yang sebelah kirinya arusnya ya, arus pada motor. Nah, pertanyaannya jadi pada kondisi tanpa beban, berapa kecepatannya? Nah, ya pada saat torsinya 0, maka kecepatannya adalah maksimum 1000. Nah, jadi artinya pada saat tanpa beban, kecepatannya 1000 RPM di sini. Satuannya RPM ya, revolution per menit.
Berapa arusnya? Lihat kurva arus. Lihat kurva arus, teruskan ke ini pada kondisi di sini kan ya. Tapi kita bacanya yang ini ya. Nah, di sini. Jadi arus motornya berapa? Arus motornya 100 mA. Berarti kecepatan maksimumnya kalau kondisi nggak ada beban, motornya diangkat, puter, kasih tegangan kerjanya, motor 12 volt, kasih 12 volt, motor 6 volt, kasih 6 volt, maka kecepatannya akan menjadi maksimum 1000 rpm, arusnya adalah arus yang minimum. Nah, kalau lihat kurvanya kan paling rendah tuh, 100 mA. Nah, sekarang ujung satunya lagi, gimana jika pada kondisi stall? Stall itu dia nggak bisa muter. Nah, kalau kondisi nggak bisa muter, nggak bergerak, berapa kecepatannya? Ya 0. Berapa arus pada kondisi stall? Nah, ini kita petakan aja nih, arus pada kondisi stall. Jadi tarik garis, kemudian tarik, gitu ya. Nah, berapa ini? Nah, dikira-kira aja ya. Arus motornya kira-kira misalnya 260 mA. Nah, itu kondisi stall. Nah, jadi ini adalah karakter dari motor. Kalau motornya itu sudah stall, ya nggak bisa lagi ya. Nah, sekarang jadi dia nggak bisa lagi kalau sampai dikasih beban lebih dari 100, dia nggak bisa bergerak. Gitu ya. Nah, sekarang soal yang kedua, ya, sambil latihan ya. Bagaimana jika motor ini mengangkat beban dengan berat 10 ons dengan radius pulinya 2 inci. Nah, ini soal nomor 2 nih. Motornya digunakan untuk mengangkat beban. Bebannya beratnya 10 ons. Radius pulinya ini 2 inch. Nah, kita tahu satuannya adalah ounce in ya. Jadi berat dikali diameter pulinya. Nah, ini kalau udah gini gampang. Nah, jadi torsi motornya sama dengan tadi berapa? 2 inch dikali 10 ons. Jadi 2 inch dikali 10 ons. Jadi sama dengan 20 inch. Nah, kita udah punya nih. Nah, torsinya. Kemudian ambil torsinya 20 yang mana? Ini udah ada garisnya nih. Ini udah ada garisnya. Nah, ini 20 nih. Berapakah kecepatan motor pada torsi 20? Jadi dia dibebani sebanyak 20 in-ons ya. Dikasih torsi 20. Berapa kecepatan motornya? Tentu karena dikasih beban, motornya jadi lebih pelan. Nah, akhirnya berapa kecepatannya? Kita lihat aja. Tarik garis ke speed ya, kecepatan, petakan. Oh, 800. Jadi kecepatan motornya 800 PM. Kemudian berapa arus yang disedot oleh motor itu dari baterai? Nah, petakan lagi dari 20 ke kurva arus. Oh, arus motornya 125 miliampere. Nah, ini berarti untuk mengangkat beban seberat 10 ons pada diameter puli 2 inch, maka nanti motornya itu akan turun kecepatan dari kecepatan maksimumnya ya, kecepatan bebannya turun dari 1000 menjadi 800 rpm. Arus motornya naik. Gitu. Nah, artinya nanti kalau membuat robot, jangan kaget kalau baterainya cepat habis kalau motornya dibebani terlalu besar gitu ya. Oke. Satu soal lagi ya. Satu soal lagi ini. Yang C. Motor mengendalikan dengan robot dengan membawa beban. Nah, di sini kita lihat yang soal C ini, di mana
Motornya dihubungkan dengan suatu lengan. Berat lengannya adalah 10 ons, panjang lengannya adalah 12 inch ya. Berarti kira-kira titik tengah dari si lengannya itu adalah jarak ke titik tengahnya adalah 6 inch gitu ya. Nah, sekarang di ujung lengan dikasih beban. Ini udah apel ini, beratnya 8 ons. Yang letaknya jaraknya 12 inch dari pusat motornya, dari shaft motornya. Artinya, si motor itu dibebani dua hal. Pertama, si motor dibebani lengannya. Kedua, si motor dibebani apel. Nah, akhirnya kita harus menghitung berapakah torsi yang diakibatkan oleh lengan dan berapakah torsi yang diakibatkan oleh si apel. Nah, jadi kita hitung berapakah torsi motor. Jadi torsi total ya, beban ya total beban torsi motor ya. Nah, itu sama dengan torsi akibat dari lengan ditambah torsi akibat dari si apel. Asumsi pusat massa lengan terdapat pada center of gravity-nya, yaitu yang di tengah lengan. Nah, sehingga berapakah torsi lengan? Torsi lengan itu, nah ini jaraknya 12 inch, berarti tengahnya 6. Nah, center of gravity-nya 6, dikali beratnya adalah 10 ons. 6 inch kali 10 ons gitu ya. Tambah torsi apel. Apel nih jaraknya kan 12 inch. Dikali dengan beratnya 8 ons. Nah, kalau di sini kan berarti sebenarnya kalau di total berarti berapa? 60 ditambah 96 sama dengan 156. 156 in ons ya, satuannya nggak cukup, tulis aja lah in ons. Nah, torsi si motornya adalah 156. Sehingga beban si motor, beban 156 in ons ini, itu lebih besar daripada torsi motor dalam keadaan stall. Stallnya berapa? Karena stallnya hanya adalah 100. Sehingga akibatnya apa? Motor tidak dapat mengangkat beban. Nah, ini. Jadi kalau kondisi seperti ini, motor tidak bisa mengangkat. Jadi nggak akan keangkat. Mau gimana juga. Nah, ini kejadian kalau kita juga kasih robot, di atasnya kita kasih motor yang kecil, yang torsi stallnya kecil, motornya kemudian di atasnya dikasih baterai yang berat, dikasih berbagai macam sensor, dikasih komponen-komponen yang lain, timpa di sana, akhirnya beban yang diberikan ke motor lebih besar daripada torsi stallnya. Ya udah, robotnya nggak akan bisa maju. Kita harus berusaha seperti itu. Nah, kalau sampai kejadian gini ada solusinya nggak? Bisa nggak sih? Apakah kita harus memperbesar motor? Ya, itu salah satu alternatifnya. Atau ada cara lain? Ada. Selain memperbesar motor, ini ada alternatif solusi, yaitu menggunakan gear atau roda gigi. Ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kita kasih roda gigi. Nah, gimana? Kok roda gigi bisa membuat jadi kuat gitu ya? Gimana kok dikasih roda gigi menambah tenaga gitu ya? Nah, iya.
Jadi intinya roda gigi itu gear ya, itu mempertukarkan antara kecepatan dengan torsi. Artinya kalau torsinya ingin dinaikkan, kecepatannya turun. Kalau ingin torsinya bisa diturunkan, kecepatannya akan menjadi lebih tinggi. Ini sama dengan persneleng ya. Mau persneleng ya cuma susah ya sekarang mobil atau motor pada matic ya. Kalau yang pasti pakai motor manual atau juga gear sepeda ya bisa terasa ya bahwa kalau motor atau mobil ketika baru maju itu kan giginya gigi rendah. Nah, pada gigi rendah itu torsinya yang paling kuat. Kenapa? Karena dia harus menggerakkan dari posisi berhenti menjadi posisi maju. Nah, tapi kecepatannya kalau di gigi rendah, gigi 1 kan nggak bisa cepet-cepet. Kalau mau digas tambah tinggi, ya kita harus ganti gigi 2, gigi 3, gigi 4 gitu ya. Gigi 4 itu baru bisa kencang sekali. Tapi di situ torsinya kecil. Sehingga kalau kita gigi 4 kita pakai buat nanjak, nggak akan kuat gitu ya. Untuk menanjak kita perlu gigi 1. Nah, jadi bagaimana roda gigi itu bisa menambah tenaga, yaitu dengan trade-off terhadap kecepatan dari si sistem tersebut, ya dari motor ya. Ini sistemnya menggunakan hukum fisika aja. Nah, tadi ya torsi sama dengan gaya dikali jarak. Nah, kita lihat. Jadi bagaimana dia bisa mempertukarkan, ini kita lihat gambarnya nih yang kanan nih. Gear 1 itu yang kecil, gear 2 itu yang besar. Nah, gear 1 berputar sekali, maka gear 2 itu berputarnya belum penuh ya. Kalau contohnya radius gear 2 ini sama dengan 3 kali dari radius gear 1, maka ketika gear 2-nya berputar sekali penuh, maka gear 1 yang sebelah kiri muternya 3 kali ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini akan mengubah torsi yang linier terhadap diameter atau jari-jari ya, linier terhadap jari-jari dari roda gigi tersebut. Jadi, kalau dari sini kita bisa melihat torsi output. Nih, ini misalkan inputnya dimasukkan di yang kecil, outputnya dimasukkan di yang besar. Torsi output dibagi torsi input ini sama dengan jari-jari gigi yang output dibagi jari-jari gigi yang input. Artinya, nah di sini kita bisa untuk mengubah dari yang kecil menjadi besar. Kalau inputnya kecil, outputnya ingin jadi lebih besar, maka jari-jari inputnya kecil, jari-jari outputnya besar. Artinya pasang roda gigi yang lebih besar di bagian output. Pasang roda gigi yang lebih besar dekat dengan apelnya. Jadi yang terhubung ke motor itu roda gigi kecil, kemudian jadi yang ini motornya dihubungkan ke sini ya, ini motor. Kemudian di sini hubungkan lengannya, kasih apel di atasnya. Ini bebannya dihubungkan di sini. Nah, kalau dikasih roda gigi 3:1, maka kalau misalkan dikasih roda gigi misalnya ya mau 1:3 atau 3:1 ya, kalau input dibagi output bolehlah 1:3. Nah, maka jadinya torsi yang dibutuhkan untuk menggerakkan apelnya oleh motor, maka tinggal sepertiganya, 156 dibagi 3. Tinggal 52. Nah, jadi kuat menggerakkan untuk mengangkat apelnya. Nah, dikasih roda
gigi. Gitu ya. Nah, ini adalah trik-trik bagaimana mengubah torsi ya. Nah, ini persamaannya. Nah, akibatnya dari mengubah torsi tentu kecepatannya jadi berkurang. Jadi pada yang radiusnya lebih besar, maka kecepatannya jadi kalau radiusnya diperbesar, maka kecepatannya jadi berkurang ya. Jadi ini yang kiri cepat, akibatnya yang asalnya cepat, jadi yang kanannya jadi lambat. Akibatnya kalau kita lihat gambar yang tadi, nah yang asalnya motornya muternya cepat, tentu gerak apelnya jadi lebih lambat. Kalau langsung ya sama kecepatan gerak apel dengan kecepatan gerak motor, tapi kalau dikasih roda gigi, tenaganya jadi lebih besar, tapi kecepatannya jadi lebih lambat. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan sudah terbayang. Oke. Baik, itu konsepnya. Nanti silakan dibaca slide-nya ya. Nah, ini juga kita bisa, kalau perlu 1:9, tapi tempatnya nggak cukup. Ingin 1:9, tempatnya nggak cukup. Gimana caranya? Ya, kita bisa menggabungkan, ini perbandingannya output input ya, berarti 3:1 digabungkan lagi dengan 3:1. Ini kalau digabungkan, ini hasilnya perkaliannya, 9:1. Ini 1, 3, 1, 3. Ya, tempel seperti itu. Nah, bisa dibikin menjadi series gitu ya, jadi suatu rangkaian roda gigi. Oke? Baik. Sampai sini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Mudah-mudahan masih kekejar ini memang ngejar materi nih ya, biar selesai ya, tapi secara umum saja. Nah, barangkali itu teorinya, sekarang mari kita praktikalnya, karena nanti akan ada praktek untuk membuat robot. Ini ada satu materi terakhir, yaitu langsung praktisnya. Ini yang kalau berikutnya ringan ya, enggak seperti konsep yang tadi. Tapi tadi juga konsep hanya supaya kita paham ya. Jadi kalau kita bikin sesuatu, penggerak, nggak bisa bergerak, itu kenapa? Masalahnya apa? Gitu ya. Kita bisa menjawab. Nah, baik, yang terakhir, ini pembahasan terakhir adalah kita praktis ya. Nah, bagaimana cara untuk menggerakkan suatu motor, dalam hal ini motor DC. Mengendalikan, menggerakkan, dan mengendalikan. Driving dan controlling. Menggerakkan dan mengendalikan motor. Paling sederhana, bagaimana supaya motor bisa muter? Supaya motor bisa muter ya kasih baterainya aja ya. Kasih baterai. Muter. Terus kalau mau muternya beda arah gimana? Putar lagi. Ganti polaritasnya. Positif ke negatif, negatif ke positif. Nah, terus kalau memang mau bikin robot maju mundur gimana? Masa diputar-putar? Atau pakai saklar? Ya nggak bisa. Tentukan karena itu diprogram. Nah, sehingga kita perlu suatu rangkaian pengendali. Sebelum kita bicara rangkaian pengendali, kita lihat dulu spesifikasi dasar dari motor DC yang sudah kita bahas tadi. Jadi kita simpulkan bahwa suatu motor itu memiliki tegangan kerja. Berikan tegangan kerja sesuai dengan spesifikasi motornya. Jangan kurang, jangan lebih ya. Situ aja, motornya minta tegangan 6 volt, kasih 6 volt supaya motornya sehat. Dia bekerja secara optimal. Kemudian lihat stall current-nya. Nah, berapa arus yang disedot dari baterai kalau dia dalam kondisi stall, nggak bisa maju, macet, berhenti karena terlalu berat bebannya, nggak kuat. Dan berapa arus kerja rata-ratanya. Nah,
Average current, arus kerja rata-rata, ini kita berusaha supaya dia tetap bekerja di situ. Secara umum dia bekerja di average current, dan disitulah kita bisa menghitung berapa daya baterai yang dibutuhkan motor supaya dia bisa bekerja. Nah, jadi kalau kita bikin robot, motornya berapa biji? 2. Nah, berarti 2 motor berarti butuh arus berapa? Butuh arus, butuh tegangan. Dari situ, arus kali tegangan dapat daya ya. Nah, akhirnya berapa daya yang dibutuhkan? Nah, sehingga dari situ kita bisa lihat, kapasitas baterainya itu berapa kapasitasnya, berapa watt hour. Nah, dari situ kita bisa lihat akhirnya baterai kapasitas itu akan habis dalam berapa jam atau berapa menit. Nah, itu jadi kita harus melihat. Jadi seperti baterai itu seperti bak berisi penampungan ya. Kalau bak air, kalau kita alirkannya kerannya kecil ya lama habisnya, tapi begitu keran alirannya besar, aliran airnya besar, aliran arus listrik, arus air ya arus listrik sama-sama arus besar ya habis airnya atau habis kapasitas baterainya. Nah, ini kita harus melihat ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan kecepatan dan arah gerak motornya. Motornya mau ke kanan, ke kiri, maju atau mundur. Kita mengontrolnya pakai apa? Ya, tentu pakai microcontroller atau komputer. Ini gambarnya diwakili oleh Arduino ya. Sini ada kecepatan yang kita kendalikan, berapa kecepatannya, pelan atau lambat, cepat, lambat atau cepat, arahnya maju atau mundur, nah, arah motornya. Nah, itu sehingga kita butuh rangkaian yang namanya motor driver. Rangkaian motor driver pada dasarnya, sederhana saja. Ini hanya ada 4 saklar di sini. Ya. Isinya adalah ini saklar, ada 4 saklar. Kemudian yang hijaunya adalah motor. Nah, jadi kalau misalkan saklar satunya tertutup, kemudian di sini misalkan saklar, mau saklar berapa nih? Saklar 1, saklar 2, saklar 3, saklar 4 gitu. Saklar 2-nya buka, saklar 3-nya buka, saklar 4-nya tutup. Maka arus listrik akan mengalir dari positif ke negatif sehingga motornya akan berputar, misalkan berputar searah jarum jam. Nah, kalau kondisinya dibalik, saklar satunya yang buka, saklar 2-nya yang tutup, kemudian saklar 3 tutup, saklar 4 buka. Nah, maka arus loop tertutupnya dari positif, cari yang lewat yang tertutup ya. Tertutup. Nah, dari positif ke negatif arus listriknya. Maka motor akan berputar kebalikannya karena dibalik polaritasnya. Nah, jadi rangkaian untuk pengendali motor driver ini di dalamnya itu hanya terisi 4 saklar yang kerjanya itu sepasang-sepasang. Sepasang tertutup dan sepasang terbuka. Bagaimana kalau salah membuka tutup motornya? Ya akan konslet atau bahkan nggak ada arus. Jadi kalau positifnya ditutup semua, dia akan konslet ya. Tapi motor driver ada rangkaian pengamannya, tentu ya. Nah, tapi pada dasarnya cara kerjanya adalah dia ada sepasang-sepasang. Jika saklar 1, saklar 4 tutup, maka saklar 2, saklar 3 harus buka. Dan kebalikannya, jika saklar 1, saklar 4 buka, maka saklar 2 dan saklar 3-nya harus tutup. Maka motor akan
berputar ke kiri atau ke kanan. Kalau saklarnya semua terbuka, ya berhenti motornya ya. Nah, kalau saklarnya semuanya tertutup, nah ini bisa konslet, tapi sudah diprogram kasih pengaman, ini juga akan berhenti. Nah, sekarang gimana caranya? Kan pakai saklar. Nah, saklarnya diganti dengan rangkaian elektronik, yaitu transistor. Transistor yang bekerja sebagai saklar. Jadi, ini dikasih tegangan saja, dikasih ini ya. Kalau transistor bipolar, caranya adalah dikendalikan oleh arus saja. Masukkan arus, masukkan arus, masukkan arus di kaki basisnya ya. Ini kan transistor ini adalah kaki basis, kemudian ini emitter, kolektor gitu ya. Nah, jadi intinya adalah arus mengatur saklar ini, saklar transistor ini, apakah antara emitter kolektornya terhubung atau terputus. Nah, hanya saja harus kita perhatikan pada transistor ini ada total, dia perlu tegangan. Tegangan yang disedot oleh transistor tersebut sebesar 0,7 volt. Nah, sehingga karena ada 2 saklar, maka 2 dikali 0,7 volt, sehingga jadi 1,4 volt. Ada tegangan hilang di jalan sebanyak 1,4 volt. Sehingga kalau kita punya motor yang perlu tegangan 6 volt, maka berilah tegangan, sumber tegangannya 7,4 volt. Supaya apa? Supaya betul 6 volt diberikan pada motor. Karena 0,7 hilang di transistor yang satu, 0,7 lagi hilang di transistor yang kedua. Gitu ya. Baik. Nah, yang populer itu adalah motor driver yang menggunakan transistor BJT, bipolar transistor atau singkatannya adalah BJT. Selain itu juga ada, sebenarnya ada lagi sih yang MOSFET ya, tapi di sini yang powernya kuat, yang kuat itu dan switch-nya cepat itu adalah BJT. On-off-nya cepat ya, responnya cepat itu adalah BJT. MOSFET juga dipakai, tetapi kalau untuk yang paling populer memang yang tadi BJT. Nah, MOSFET memang kalau punya kelebihan, kalau transistor MOSFET tegangan dropnya lebih kecil. Ini untuk mengatur arah motornya. Bagaimana mengatur kecepatan? Untuk mengatur kecepatan, kita menggunakan pulsa yang disebut sebagai pulse width modulation. Ini yang mengatur kecepatan putar dari motor. Jadi, tegangan yang kita berikan pada motor, kalau tadi motornya kerjanya tegangannya 6 volt gitu, kita kasih tegangan 6 volt. Nah, tegangan 6 voltnya bukan kasih tegangan 6 volt terus, tapi kalau ini 6 volt, yang bawahnya 0 volt, nah kita kasih 6 voltnya itu pada waktu-waktu tertentu saja. 6 volt, kasih 6 volt lagi, kasih 6 volt lagi, kasih 6 volt lagi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka motornya akan berputar pelan. Nah, kalau durasinya 6 voltnya itu lebih panjang, dia akan lebih cepat. Semakin durasi yang 6 voltnya semakin panjang lagi, dia akan semakin cepat. Nah, jadi kalau mau mematikan motornya nggak muter, ya kasih 0 volt aja. Kasih, ini kan 0 volt, 6 volt ya. Kalau dikasih 0 volt, ya dia berhenti. Kalau dikasih 6 volt terus, dia yang paling kenceng. Nah, gimana cara ngatur kecepatan? Artinya kita kasih tegangannya jangan dikasih full, tapi dikasih bentuknya dihilang-hilangkan. Kadang nyala, kadang mati. Apakah itu bisa membuat motornya jadi muter, berhenti, muter, berhenti? Enggak, motornya enggak gitu. Nah, kita lihat ya, jadi walaupun dikasih karakteristiknya, bila dikasih pulsa, dia kan tetap berputar sebenarnya. Nah, dari cara kerja motor tadi ya,
Hanya di situ karena tegangannya diberikan, dihilangkan, itu akan membuat kecepatannya saja menjadi berkurang. Nah, dua. Jadi hal pertama, menggunakan saklar tadi untuk mengatur arah, menggunakan pulsa untuk mengatur kecepatan. Sehingga rangkaian motor driver ini, nah inputnya, nah ini ada ya untuk mengatur ini ada rangkaian motor driver, inputnya itu ada input pulsanya, ada untuk mengatur arah. Nah, ini untuk mengatur, jadi ada pin untuk mengatur kecepatan dan ada pin untuk mengatur arah. Arah in 1, in 2 nih. Jika input 1 dan input 2-nya dua-duanya low, motornya berhenti. Jika input 1-nya high, input 2-nya low, kasih 6 volt dan kasih 0 volt, dia akan maju. Kalau dibalik, dia akan mundur gitu ya. Kemudian kalau dua-duanya dikasih tegangan, maka dia akan berhenti rem. Nah, motor driver ada macam-macam. Ini motor driver yang konfigurasi pertama. Ada yang konfigurasi, kalau ini kan sinyal untuk kecepatan dengan arahnya dipisah. Ada yang kecepatan dan arah dipisah, tapi arahnya cukup satu sinyal saja, direction-nya aja. Direction-nya arahnya, kalau dikasih low, tegangan rendah, dia akan maju, dikasih high, dikasih 5 volt, dia akan mundur. Gitu ya. Dan, atau ini inputnya ke input 1, input 2-nya bentuknya PWM. Nah, begitu. Nah, bisa juga gitu ya, 2 PWM. Nah, ini untuk mengatur. Nah, kalau ketemu pada saat dua-duanya low gitu ya, stop. Kalau yang input yang satu dikasih PWM, yang duanya low, dia akan maju. Nah, ini ada beberapa konfigurasi dari driver motor DC. Driver motor DC yang paling populer, nah, kalau kita lihat ya, ini ada beberapa driver motor. Nah, yang paling populer itu sebenarnya yang paling kiri atas. Ini, L296 ya. Ini harganya sekitar 16 atau 17 sampai 20 ribu rupiah. Ini buat hobi ini. Ini juga cukup bagus ya. Jadi dia ada 2 rangkaian di dalamnya. Satu yang terhubung dengan sumber tegangan untuk menggerakkan motor. Ini power untuk motor sehingga 5 volt sampai 35 volt. Kemudian ini logic voltage ini dari microcontroller. Mau Arduino, kalau kita bicara Arduino, tegangannya kan maksimum 5 volt. Kalau kita mau pakai ESP32, ini 3,3 volt gitu ya. Dan dia untuk motor ini bisa bekerja pada arus sampai 3,5, peaknya 3,5 ampere. Normalnya 2 ampere ya. Nah, kalau kita lihat L298 ini, nah di sini kita lihat lagi. Nah, ini ada 2 kanal. Nah, ini untuk motor 1, motor pertama, yang ini untuk menggerakkan sinyal kontrol. Jadi untuk kendali motor 1. In 1, in 2, ini kan, in 1, in 2. Kalau dua-duanya kasih low ya off, kalau yang satunya high, satunya low, dia akan maju gitu ya. Kalau satunya lagi, kalau in satunya dikasih low, in 2-nya dikasih high, dia akan mundur. High low itu berarti dikasih tegangan logiknya 5 volt, 0 volt, 0 volt, 5 volt gitu, high low. Dari mana? Dari microcontroller. Nah, kemudian ini adalah
input tegangan untuk motornya. Berarti ini bisa sampai dengan tadi 35 volt ya. Spesifikasi dari kemampuan dari motor driver tersebut. Nah, ini berarti ini motornya nih. Kalau motor besar gitu, ini motor misalkan motor yang tegangannya sampai dengan 35 volt bisa ya. Nah, sementara 5 volt logic ini untuk 5 volt logic ini untuk menyalakan rangkaian logic di motor driver ini. Untuk ngatur, untuk menyalakan chip si kendali motor 1 dan kendali motornya. Jadi sebenarnya ada 2 rangkaian dalam sini. Jadi ada rangkaian untuk rangkaian kendalinya dan ada rangkaian sumber tegangan untuk ke motornya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya supaya kelihatan lah gambarnya. Nah, ini dihubungkan ke Arduino ya. Jadi yang ini adalah untuk kontrolnya, kontrol motornya, kemudian ini ada motor supply 5 sampai 35 volt gitu ya. Nah, kemudian ini output dari Arduino, ini output dihubungkan dengan input dari, nah ini rangkaian motornya. Nah, dibantu. Jadi sumber tegangan 5 voltnya bisa dibantu dari Arduino. Udah. Nah, dengan demikian ini tinggal dihubungkan ke suatu motor gitu ya. Ini bisa dihubungkan ke suatu motor, ini motor kasih roda gitu misalnya ya. Nah, kasih roda lah ya. Gitu. Yang motor B-nya juga bisa dihubungkan ke suatu motor gitu ya. Nah, bisa. Nah, jadi bagaimana microcontroller ini bisa menggerakkan suatu motor yang besar. Jadi microcontroller ini hanya sebagai kendali untuk mengendalikan kontrol arah dan kecepatan saja. Sinyal logikanya, nah kemudian itu diatur untuk mengendalikan saklar-saklar tadi, mau kemana gerakannya dan kecepatannya berapa gitu ya. Ya kalau mau dikasih joystick juga bisa. Nah ini ada gambar joystick yang dihubungkan dengan ini adalah pin analog dari Arduino. Nah bisa kita eksperimen seperti ini. Nah jadi sebelum membuat robot, nih barangkali bisa eksperimen dulu nih dari Arduino, motor, kemudian kita beli motor controller. Nah, ini kalau sudah punya 3 komponen ini, kita bisa eksperimen. Nah, ini motor kecil, motornya 6 volt, motor B-nya juga 6 volt. Nah, jadi untuk menggerakkan motor 6 volt. Dan ini adalah tipe bipolar atau BJT, transistor, bahwa ada 2 saklar yang masing-masing menyedot 0,7 volt ya. Nah, karena itu jadinya sumber tegangan yang perlu diberikan untuk menjalankan motor ini ya totalnya 7,4 volt. 6 ditambah 1,4 volt yang hilang oleh rangkaian drivernya. Jadi sama dengan 7,4 volt. Munculnya dari situ nih. Kenapa dikasih 7,4 volt gitu ya. Nah, dengan demikian motor kita ini bisa bekerja secara optimal. Nah, nanti dari situ kita bisa eksperimen gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan, saya cek harga ya, tapi memang harga Jakarta sih ya. Ini barangkali kalau di Batam ada lebih baik, tapi kalau kepaksa beli online di Jakarta ya memang ongkirnya jadi mahal ya. Tapi saya cek ini harga sasis ini harga Jakarta ini Rp60.000 untuk motor yang seperti ini tanpa gear 6 volt ya.
untuk torsi yang rendah. Ya, kalau kan cuman buat naro ini aja, naro drivernya. Sasisnya Rp60.000, kemudian tadi L298N-nya 17.000 gitu ya. Nah, kemudian Arduino-nya udah punya belum? Kalau Arduino-nya sudah belum punya, itu harganya berapa ya Arduino ya sekarang ya? Di bawah 100 ribuan ya. Nah, artinya kita sudah bisa mulai eksperimen untuk motornya dulu. Kita eksperimen untuk gerakan dasar motor, gerakan maju, mundur, bagaimana supaya robotnya bisa bergerak lurus. Karena kalau barang murah, itu nanti biasanya motor kiri dengan motor kanan tuh beda kecepatannya. Kita kasih RPM yang sama, jadi kita kasih sinyal PWM yang sama, begitu di program, di-upload ke mikrokontrollernya, kemudian jalan, robotnya nggak gerak lurus, ya belok gitu. Karena itu perlu dikalibrasi supaya dia gerak lurus. Nah, ini perlu juga nih buat kita ya, mengatur, belajar bagaimana membuat supaya mengkalibrasi motor supaya robot bisa bergerak lurus, belok kiri, belok kanan, bagaimana belok kirinya, bagaimana belok kanan. Ya. Nah, jadi ini teori terkait dengan terkait dengan aktuator ya, khususnya aktuator menggunakan motor DC gitu ya. Baik, ini akhir dari materi. Sebenarnya di slide-nya masih ada beberapa, hanya saja ini kayak sepertinya ini bisa kita bahas pada saat membahas manipulator ya, tentang degree of freedom. Nanti saja bisa kita bahas di situ. Nah, kita fokus saja bagaimana eksperimen, dan saya kira akan lebih baik banyak praktek sih ya sebenarnya ya. Jadi silakan dicoba, dilakukan eksperimen. Nah, mudah-mudahan nanti udah kebayang motornya. Nanti setelah eksperimen dengan penggerak, berikutnya eksperimen dengan sensor. Setelah eksperimen dengan sensor, digabungkan jadi satu. Nah, akhirnya bagaimana sensor, processing, kemudian prosesor, dan motor itu diintegrasikan dalam suatu sasis, jadilah suatu robot ya. Oke, baik. Nah, jadi ini oke. Nah, kira-kira itu yang dapat disampaikan ya terkait dengan perkuliahan kita malam hari ini. Ini rangkuman ya, sebenarnya slide-nya lebih banyak ya, tapi ini hanya dirangkum saja. Nah, ini barangkali kalau terlalu cepat atau ada yang kurang paham, ini karena direkam nih, mudah-mudahan nanti kan bisa dilihat lagi ya rekamannya, catatannya. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa dalam robot itu memang biasanya kita menggunakan motor listrik. Dalam hal ini motor DC untuk bergerak, untuk dalam pergerakannya bukan jarang menggunakan penggerak hidrolik atau pneumatik. Motor listrik sebenarnya ada dibagi menjadi motor AC dan motor DC. Motor DC sebenarnya terbagi lagi menjadi motor DC, motor servo, dan motor stepper ya. Ya, masing-masing kalau motor stepper itu adalah motor DC yang diberi suatu mekanisme supaya geraknya bisa lebih presisi gitu ya. Step-step demi step-step. Kalau motor servo itu motor DC yang di dalamnya dikasih suatu controller yang nanti digunakan untuk menempatkan posisi. Jadi biasanya motor servo itu digunakan pada lengan robot. Kalau lengan robot berarti dia, kalau motor DC kan muter terus ya untuk driving ya. Kalau motor servo itu nanti digunakan untuk menentukan posisi motor dari posisi begini jadi bergeser, jadi begini untuk posisi-posisi tertentu. Gitu ya.
Nah, itu caranya gimana? Itu dalamnya adalah motor DC diberi suatu rangkaian controller di dalamnya jadi motor servo. Nah, tapi dasarnya tetap motor DC. Kita baru belajar motor DC untuk driving ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita belajar motor servo, bagaimana motor servo itu bisa menggerakkan suatu lengan manipulator pada suatu fungsi, pada suatu posisi-posisi tertentu, gitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana memilih suatu motor supaya dia bisa bekerja pada daerah kerjanya. Jangan kita memilih motor terlalu sederhana, terlalu kecil, akhirnya dia jadi stall. Malah kalau sudah stall, yang ada ngabisin baterai terus. Jadi ganti baterai, pakai baterai habis. Ganti power bank, habis. Ini nggak maju tapi kok habis ya. Nah, ya itu karena motornya stall. Perhatikan arusnya, kita mau pakai berapa motor, 2 motor, ya perhatikan jumlah arus yang dibutuhkan. Kadang kalau diperlukan, power supply untuk motornya bedakan dengan power supply untuk microcontrollernya, karena kadang-kadang itu juga suka jadi masalah ya, suka tersedot habis oleh motornya gitu ya. Nah itu bisa jadi bahan pertimbangan. Dan untuk sebagai praktisnya memang yang banyak digunakan untuk hobi itu driver motor adalah L298N karena itu paling banyak terdapat di pasaran. Nah disarankan untuk bisa eksperimen dengan itu supaya bisa terbayang ya bagaimana cara kerjanya. Dan kalau ada alat ukur bisa diukur untuk melihat arus stallnya, kemudian arus tanpa beban dan arus stall. Nah, kita bisa tahu kemampuan dari masing-masing motor. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bila ada yang ingin bertanya, silakan langsung buka aja mikrofonnya ya. Ini udah malam nih, barangkali juga udah pada lelah ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada rekaman, nah nanti bisa dilihat lagi. Baik, Pak Deo, bagaimana ya? Ini sudah cukup ya? Materi yang banyak, padat. Iya Pak, mungkin ya. Apa ada yang mau bertanya ini di aktuator ya, materi kita tentang aktuator. Mungkin ada pernah melakukan proyek menggunakan motor gitu, ada yang mau ditanyakan harusnya seperti apa Pak untuk penggunaan roda gigi ataupun belt ya untuk meningkatkan torsi Pak ya. Iya. Mungkin ada yang udah kepikiran pembuatan skripsinya membuat suatu robot yang mobile. Sepertinya beginilah Pak kalau kelas ini ya. Iya, hanya saya karena itu senangnya sebenarnya juga kalau begini, barangkali banyak yang masih mikir gitu ya, atau pusing gitu ya, jadi kalau direkam nanti bisa diputar lagi nih. Nah, saya mau nanya nih, Iya betul Pak. ke Pak Deo ya, nanti microcontroller-nya pakai apa ya untuk membuat robot? Kalau Rencananya? kita biasa kalau yang udah pernah diajarkan kita pakai Arduino Pak, tapi kalau udah yang ke atas kita udah banyak Internet of Things jadi pakai ISP. Jadi ada juga beberapa yang pakai Raspberry gitu Pak, yang disediakan di labor kita itu sih. Mungkin sepertinya akan seru kalau misalnya Bapak ke sini Pak ya. Banyak yang akan bisa kita mungkin langsung praktikum itu asik sama anak-anaknya kelihatannya Pak. Ini terkendala Asik. karena jarak Pak. Tapi kita sudah Iya. bicarakan ke Kaprodi Pak untuk mengundang Bapak ke sini secara langsung Pak gitu Pak. Iya. Nggak apa-apa ini saya akan, jadi pada pertemuan berikutnya juga kelihatannya saya akan masuk ke sensor. Iya. Ini di tempat saya yang putus-putus atau mohon maaf? Mohon maaf. Ini dari Pak Deo. Oh, dari Pak Deo saya. Wah, ini gangguan ya, Pak Deo ya. Ya iya, ini sepertinya Pak. Oh, udah lancar lagi nih Pak Deo, silakan. Udah balik lagi Pak. Udah balik lagi. Ya mungkin gimana Pak kita
akhiri yang pertemuan hari ini, Pak. Iya, jadi saya juga punya contoh bagaimana membangun robot dengan menggunakan sensor kamera. Nah, itu termasuk rangkaian dan kode programnya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya ini bisa disampaikan juga nih nanti bahwa untuk bikin robot yang dikendalikan dengan kamera itu nggak nyampe 15 menit selesai gitu ya, asal komponennya udah ada semua gitu ya. Nah, itu kalau kalau melihat membangun itu mudah, mudah-mudahan jadi Seru itu, Pak. Karena semangat-semangat. kita emang di Pengen gitu kan ya? iya, Pak, betul, Pak. Iya, Jadi kayaknya anak-anak di sini memangnya kayak gitu, Pak, maunya, Pak. iya. Jadi pertama harus lihat dulu ini mudah. Nah, kalau sudah mudah seru nanti mulai mengembangkan gitu ya. Kalau kalau dari awal kelihatannya sulit kan puyeng ya. Nah, jadi tapi dimulai dari penggeraknya dulu. Nanti pertemuan berikutnya bisa nanti saya berikan untuk yang dengan sensor sensornya langsung sensor kamera biar seru. Jadi bukan sensor jarak gitu ya, bukan sensor switch, langsung sensor kamera boleh juga itu. Karena harga ESP32 Cam berapa Pak Dio? 150 ribuan udah bisa ya. Nggak terlalu mahal sih sebenarnya untuk punya kamera saat ini. Oke, baik. Ini mikrofonnya masih off nih kelihatannya Pak Dio nih. Sinyalnya juga ini ya naik turun ya. Oh ya, oke Pak. Ya, Baik, silakan. menarik sekali Pak, karena memang tujuan kita di semester ini inginnya di computer vision Pak. Ayo. Baik. Baik Pak, mungkin diharapin Pak nanti modulnya Pak kita persiapkan, mungkin pas ketika Bapak hadir ke sini mungkin melihat proyek anak-anak Pak ya, mungkin. Iya. Nanti aja belakangan kalau udah mau jadi. Biar seru. Oh siap Pak. Mungkin pas mau ya di akhir-akhir Pak ya. Iya. Mungkin itu saja Pak kita pertemuan kita di pertemuan keempat ini tentang aktor-aktor. Bisa kita akhiri aja Pak ya. Baik, terima Mungkin kasih. yang masih belum fokus tadi bisa dilihat recordnya nanti di Teams ya. Mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak kepada Pak Sony dan juga pada rekan-rekan yang lainnya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Sorry Pak. Mohon pamit. Oke ya kalian ya. Mantap juga ya kelas ini. Mana ngantuk? Belum Pak. Gimana? Tolong responnya. Soal materinya masih mencerna Pak. Aman Pak. Kayak tadi bingung juga tadi mau nanya apa. Agak tadi, berat Pak. ya. Iya. Agak berat ya. Sebenarnya kalau kita masuk ke dasar robotika memang lebih banyaknya lebih ke teknis seperti itu karena mata kuliah ini ada lanjutannya di robotika. Jadi kita diharapkan nanti kita mengenal dulu nih teoritis terus juga secara matematisnya juga kalau kita kaji di setiap komponen seperti aktuator dan lain sebagainya itu ada komponen matematis di dalamnya. Nah nanti komponen matematis itu mempermudahkan kita dalam membuat prototipe ujung-ujungnya seperti itu. Jadi nggak apa-apa di misalnya kalau memang agak berat ya kalau kita nggak langsung praktikum, jadi diharapin nanti kita ambil dari bapaknya nanti yang ada modul tadi, nanti kita coba persiapkan perangkatnya, nanti kita langsung praktikum. Karena pada dasarnya kita biasanya langsung praktikum ya. Jadi diharapin nanti karena memang beberapa pertemuan ke depan sama bapaknya dari Pak Sony dari ITB tersebut masih online ya. Nah nanti kita ya akan seperti ini, tapi saya harapin coba buat aktif gitu. Bertanya sesuai dengan proyek yang pernah kalian buat. Misalnya tadi kan tanya aktuator gitu ya, Pak bagaimana kalau pembuatan misalnya mekanisme dari kaki gitu, gimana torsinya? Tadi kan beroda, berkaki belum gitu. Mungkin bisa dijelasin juga kayak gitu. Ya sesimpel-simpel itu sebenarnya ya, kalau memang kalian fokus tadinya. Tapi memang ya mungkin
Karena di rumah, jadi kalian sepertinya agak pasif ya. Jadi mungkin menunggu, bisa si bisa si itu, bisa si ini gitu ya. Ternyata kan semuanya kompak sekali kelas kalian ini. Jadi mana nih? Halo. Sinyal Bapak. Sinyal Bapak Oh, kurang sinyal bagus. saya. Jadi gimana? Apakah kalian masih tetap akan di rumah, online, tapi dengan catatan tolong keaktifannya di kelas lebih dibuat lagi ya. Sebenarnya pertanyaan itu bisa datang dari mana aja. Kalau misalnya memang kalian memberikan respect lah kepada pemateri sebenarnya. Sebenarnya juga saya mendukung kalian ya, biar di rumah, biar lebih enjoy seperti itu. Tapi mungkin terlalu enjoy jadinya kalau di rumah. Pada dasarnya juga saya di sini nih, di kampus nih. Masih di kampus juga sampai jam 10. Jadi kalau misalnya kalian masih juga seperti ini yang tidak ada aktifnya ya, interaksinya, mungkin kita akan offline kan lagi di kelas. Ya, kita berada di kelas tapi online maksudnya, hybrid lagi seperti minggu kemarin. Bagaimana? Apakah kalian masih mau online saja tetapi dengan minta tolong keaktifannya di kelas? Bisa? Bisa saling bantu kita? Bisa Pak, online Bisa, aja Pak. Pak. Bisa Pak, bisa. Ya, tolong kerjasamanya ya. Saya Oke, ngerti Pak. kalian, minta tolong kalian ngerti saya juga. Jangan sampai nanti kalian sia-sia gitu. Saya paham kok kalian capek gitu. Saya juga inginnya kalian memang di rumah aja, karena memang online ini butuh usaha dan effort lagi kan. Nanti juga bakal ada project dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan di pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Baik, ya Pak.